Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fil darain amin. Cek. Naikkan antenanya coba. Tarik antenanya. Oke. Baik, tadi beberapa segmen telah kita lihat ya dari kajian Kiai Haji siapa tadi? Suwaidi. Ya, Kiai Haji Kuswaini Syafi'i. Beliau juga salah satu pemimpin pondok pesantren ya, dan juga menggeluti atau mengajarkan dunia tasawuf. Tapi inti dari semua penyampaian tadi jelas betapa kita seperti yang selalu kita sampaikan tiap malam diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita tidak boleh memandang ada yang datang selain dari Allah. Kemudian apapun yang bisa kita kerjakan pada dasarnya adalah izin, kehendak, kuasa dan ketetapan Allah. Dan apa yang terjadi dalam hidup ini semua itu dari Allah. Karena hanya dengan dari Allah maka bisa bersama Allah. Dan hanya dengan bersama Allah maka mati nanti bisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya inti tarbiyah itu betapa setiap kita disadarkan bahwa segala sesuatu ini dari Allah. Kullu syai' min Allah. Karena wal awal. Allah yang mengawali segala sesuatu. Meskipun kita paham betapa kemudian setelah Allah menciptakan Nur Muhammad ya. Kemudian Allah berkata dengan Nur Muhammad melalui kalamnya, sebagaimana yang dipahami oleh tokoh-tokoh sufi, sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama sufi dan ulama-ulama tasawuf. Melalui perkataan Allah berkata, laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau tidak karena kau Muhammad, kalau tidak karena kau Muhammad, kalau tidak karena kau tidak aku ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Allah sendiri berkata, kuntu kanzan makhfiyan uridu a'raf. Aku itu rahasia tersembunyi dan aku dikenal. Berangkat dari ingin dikenal itulah maka diciptakan Nur Muhammad, dan dikarenakan Nur Muhammad maka Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Jadi Allah mengawali semuanya. Dan akhirnya Allah mengakhiri semuanya. Ya, dengan kiamat Allah mengakhiri semuanya. Semua binasa kecuali Allah. Semua yang atas di muka bumi ini akhirnya binasa. Allah mengawali penciptaan langit dan bumi, dari sebelumnya menciptakan Nur Muhammad, kemudian mengawali penciptaan langit dan bumi. Setelah itu semua dihancurkan. Wal awalu wal akhir. Allah juga yang akhirnya menghancurkan segala sesuatunya. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Akhirnya segala sesuatu yang Allah ciptakan ini Allah binasakan sendiri dengan tangannya. Betapa segala sesuatu di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan 7 lapis dan langit bumi ini akan Allah hancurkan dan akan Allah binasakan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tersisa tinggal hanya Allah saja. Diawali, diakhiri, kemudian Allah mengawali penciptaan lagi dengan menghidupkan orang-orang yang mati dan menghisab. Dan setelah itu, itulah yang disebut dengan kehidupan abadi. Kalaupun masuk surga ya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau masuk neraka dengan konsep dan kondisi tertentu, bisa juga khalidina fiha abada sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Ada juga orang-orang yang kekal di neraka selama-lamanya. Tapi ada juga yang di neraka sebentar, tapi karena masih ada asas atau dasar tauhid, kemudian orang ini terakhir Allah angkat
oleh Rasulullah Sallallahu diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali dimasukkan ke dalam surga. Maka seburuk apapun kita, jangan sampai pindah akidah. Ya kan, seberat apapun kondisi hidup, satu hal yang harus kita jaga, jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah, apalagi murtad dan kafir. Nauzubillah, subhanauzubillah. Karena dengan mengganti agama atau berbuat syirik kepada Allah itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kalau itu dibawa mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah masih mau ampunkan dosa lain, ya kan, kecuali syirik, illa syirik. Dan Allah masih mau, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang menyekutukan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah masih mau mengampunkan dosa selain itu. Artinya dosa syirik yang dibawa mati. Siapa ini? Mereka-mereka yang percaya pada kekuatan dan memohon bantuan kepada selain Allah. Itu dia. Maka kita orang tarbiyah ini, kita wanti-wanti benar, kondisi seburuk apapun jangan sampai mendatangi orang-orang pintar. Karena mati dalam penanganan orang pintar, menurut ulama tasawuf itu sudah mati syirik. Mungkin menurut ulama fikih belum, karena dia masih berakidah Islam, agamanya masih Islam. Tapi bagi ulama tasawuf dia udah syirik. Berobat sama dukun nggak baik, mati syirik, nggak Allah ampuni. Itu kalau menurut ulama tasawuf. Meskipun agamanya masih Islam, dia dimasukkan ke ayat ini karena sama ulama tasawuf. La yaghfiru ayyushraka bihi, nggak Allah ampunkan. Artinya dari sudut pandang tasawuf, orang-orang yang mati dalam penanganan dukun ataupun yang bergelut di bidang itu adalah orang-orang yang khalidina fiha abada. Kalau masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan syafaat Rasul tidak bisa membantu. Nah, ini dia. Maka hati-hati. Nah, kembali kepada yang kita bahas. Dalam tarbiyah kita selalu disadarkan betapa kullu syai'in min Allah, segala sesuatu berangkat dari Allah. Maka sadarilah Allah yang mengawalinya, bukan kita. Bukan kita. Kita sukses pun bukan karena kita. Itu maksudnya. Sadar betapa Allah yang mengawali kesuksesan itu, dan hanya Allah yang akan bisa mengakhiri. Maka jangan takut ketika kesuksesan dirongrong oleh orang lain. Ditakut-takuti. Allah yang mengawali, Allah yang mengakhiri. Kalaupun ada penderitaan dan kesusahan, Allah yang mengawali penderitaan itu, dan hanya Allah yang bisa mengakhiri. Jangan gara-gara menderita kita minta tolong kepada makhluk jilat. Betul tidak? Karena yang memberikan penderitaan itu Allah, dan hanya Allah yang bisa mengakhiri. Apapun yang sekarang ada zaman kita, apapun sekarang yang kita alami, yang mengawali itu semua Allah. Penyakit itu ya Allah yang mengawali, dan hanya Allah yang bisa mengakhiri. Gitu. Apapun ya, masalah, Allah yang mengawali masalah itu. Jadi gak ada hubungan. Cerita hidup ini gak ada hubungannya sama makhluk. Karena makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin, kehendak, ketetapan, dan ketentuan Allah. Nah, itu dari penyampaian Kiai Haji Kuswaidi tadi, semua itu cuma gak ada. Dan sering kita bahas, ini hanya penekanan saja. Gak ada. Makhluk itu tidak punya daya dan upaya, tidak bisa berbuat apapun tanpa izin dan kehendak serta ketentuan Allah. Maka jangan berharap kepada makhluk, kemudian mempertahankan kesenangan, kemudian kita terlalu caper sama makhluk biar posisi kita tetap. Nggak penting banget, nggak penting banget. Allah yang buat kita sukses, Allah yang buat kita gagal juga Allah. Tapi dari sukses dan gagal itu Allah mengajarkan banyak hal. Ketika kita sukses sombong, mungkin kemudian kita dibuat bangkrut atau gagal. Allah mau mengajarkan betapa jangan sombong. Kadang-kadang masalah itu adalah bentuk pengajaran Allah kepada hambanya, bahwa jangan lupa apapun sebelumnya yang membuatmu itu enak itu dari aku, gitu.
Kadang-kadang kan manusia lupa merasa itu hasil karyanya, hasil upayanya dan lain sebagainya. Maka salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak manusia atau mengangkat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Salah satu tugas para nabi itu mengajak manusia minal dhulumati ilan nur. Mengangkat harkat dan martabat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kita akan bahas dua hal ini, kegelapan dengan cahaya. Apa itu kegelapan dan apa itu cahaya dari sudut pandang tasawuf? Apa itu kegelapan? Makna luasnya dulu, sebagai bahasa yang gampang difahami, kegelapan adalah semua ketiadaan, kan? Kegelapan itu kan ketiadaan, ya. Gelap artinya tidak ada. Ketiadaan. Gelap. Bisa dibilang ketiadaan. Atau semua yang selain Allah. Ini kegelapan. Maka orang yang hidupnya cenderung pada hal-hal yang selain Allah, hidupnya gelap. Dan ini disebut jahiliyah. Orang yang cenderung kepada selain Allah itu spiritualnya jahiliyah. Spiritual itu bahasa kerennya kan, bahasa gampangnya itu kan roh, spirit ya. Spiritual itu asal katanya spirit, ya kan? Spiritual itu spirit sama. Spirit kalau dalam bahasa Inggris itu roh, betul tidak? Roh. Jadi ketika kita cenderung, spirit kita, jiwa kita cenderung. Nah, spirit ini roh itu sebetulnya adalah cahaya. Kita masukkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, dan kita kepadanya ilaihi raji'un, kembali. Orang-orang yang kembali, artinya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita dari Allah kembali kepada Allah, apa diantara yang dimaksud kita ini adalah roh, betul nggak? Jiwa. Roh kita asalnya dari Allah. Roh kita ini asalnya dari Allah. Nah, Allah sendiri menyebut dirinya sebagai cahaya. Cahaya bukan dalam arti kata seperti yang kita pahami ya, yang terang benderang, enggak. Cahaya itu adalah semua hal-hal yang jelas dan real, yang nyata. Dan begitu. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini aslinya kita. Kita ini roh itu cahaya karena asalnya dari Allah. Allah adalah cahaya. Al-Quran An-Nur 34, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya yang meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, kemudian kembali minaz zulumati ilan nur.
fungsi salah satu Rasul Allah atau Nabi-Nabi Allah itu adalah mengangkat manusia dari alam yang gelap menuju cahaya. Gelap yang artinya semua keadaan atau semua yang selain Allah itu gelap. Menuju cahaya yang menuju Allah, karena Allah itu cahaya. Menuju Allah. Ini kan filosofi. Kan gitu. Dan artinya Nabi, Rasul, wali atau apa aja mengajak manusia dari kecenderungan yang selain Allah menuju kepada kecenderungan kepada Allah. Karena selain Allah itu tidak ada. Kan begitulah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Minat zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya ya Allah. Cahaya ya Allah. Keadaan ini kan ketiadaan. Keadaan. Lawan gelap ya bercahaya. Lawan tidak ada ya ada. Keadaan. Ada itu dalam sifat Allah yang wujud. Wujudun ini artinya ada. Kalau ini ini sifat wajibnya. Kalau sifat mustahilnya ada. Lawan wujud itu kan Adam. Adam itu tidak ada. Adam tidak ada. Jadi minal zulumati ila nur, minal adam ilal wujud. Sama itu. Fungsi Rasul yang mengajak kita ya dari minal zulumati ila nur itu sama kalau dari sudut pandang kajian tauhidnya ini kan. Zulumat adalah kegelapan. Nur adalah cahaya. Kan begitu. Kegelapan adalah ketiadaan atau adam. Dari sifat Allah itu mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian cahaya adalah esensi daripada wujud dalam sifat Allah. Sifat wajib itu kan wujud, kidamba, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayun, sama basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Lawannya ya ada, wujud lawannya ada. Kidam terdahulu, lawannya al-hudus, baharu. Kan begitu, seterusnya. Jadi minaz zulumati ilal, dari Adam, dari mustahil ke wajib, dari tidak ada dari yang selain Allah. Nah, sama itu. Dari yang selain Allah, dari yang selain Allah kepada Allah, kepada Allah. Inti ajaran agama itu cuma itu. Betapa kita diajak meninggalkan yang selain Allah, karena yang selain Allah itu pada dasarnya tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang mengawali. Paham? Tadi kan kita bahas di awal ya. Awal. Allah lah awal segala sesuatu dan Allah lah akhir segala sesuatu. Jadi kalau orang hidupnya itu punya kecenderungan atau hidupnya itu punya harapan, punya tuntutan ataupun punya keinginan selain Allah, itu sama dengan dia menuju ke sesuatu yang hampa, yang gelap, yang tidak ada. Maka hidup jadi hampa. Orang tujuan hidup mau apa? Mau kaya. Ketika kaya masih hampa. Oh, saya kalau bisa S3, dokter, udah menyabet gelar dokter, masih hampa. Saya kalau bisa hidup ini ya punya tanah, punya ini, ketika sudah punya semua juga masih hampa. Setelah dimiliki masih hampa, apalagi nggak punya apa-apa ya kan? Betul tidak? Apalagi nggak punya apa-apa, ya sangat hampa banget. Yang punya aja, kenapa? Ya tanya orang-orang. Akhirnya orang-orang kaya itu mencari apa ya, untuk mengisi kekosongan di dalam jiwanya itu ya melakukan hal-hal yang unlogis gitu, tidak logis, betul tidak? Tetapi ini orang-orang Barat pernah kita bilang kadang-kadang punya kebiasaan ekstrim. Itu hanya untuk memuaskan atau mengisi kekosongan di dalam diri. Karena apa? Inilah menunjukkan orang yang menuju kepada selain Allah untuk segala aktivitas hidupnya itu sama dengan menuju kepada kegelapan. Artinya menuju kepada kehampaan. Berharap
kepada makhluk, artinya berharap pada sesuatu yang tidak ada, pasti akan kecewa. Timbulnya kekecewaan, timbulnya permasalahan itu apa? Masalah itu, kalau dulu disebut dalam dunia kuliahan, beda harapan dengan kenyataan itu masalah. Beda harapan dengan kenyataan, inilah masalah. Berharap A datangnya B, mending kalau B datangnya Z pula, betul tidak? Kalau B kan masih dekat sama A. Beda harapan dengan kenyataan. Tapi dapat A aja udah masalah itu, wong dia berharap. Dapat B aja sudah masalah, wong dia berharapnya kan A. Berharap A kok datangnya B, tapi kan masih dekat kalau A sama B. Belum jeplak kali. Berharap A, datangnya Z. Wah, jauh kan? Ini yang bisa stroke. Betul tidak? Itu masalah. Nah, yang salah apanya? Orangnya. Yang salah adalah ketika dia berharap kepada selain Allah. Siapapun berharap kepada selain Allah, maka dia berharap kepada sesuatu yang ada. Bagaimana ada kenyataan? Karena kenyataan yang sebenarnya itu ya Allah, itulah kenyataan. Orang yang berharap kepada selain Allah akan bermasalah terus hidupnya. Kenapa kerja? Biar rezeki lancar. Nggak lancar, masalah. Loh, betul tidak? Kenapa supaya biar kehidupan lebih baik? Nggak lebih baik, masalah. Karena dia kerja, dia ibadah, bukan Allah tujuannya. Artinya dia menuju kepada kegelapan. Betul tidak? Harusnya menuju kepada cahaya itu Allah. Kenapa kerja? Karena Allah. Betul tidak? Selesai. Kenapa sholat? Karena Allah. Kenapa menikah? Karena Allah. Kenapa membangun rumah tangga? Karena Allah. Kenapa datang kemari? Karena Allah. Kalau datang kemari, kenapa Pak Ustaz? Biar dengarkan ada enlightenment gitu loh Bang, ada pencerahan. Dan gitu sini kena marah-marah. Belum kan? Betul nggak? Karena tujuannya bukan Allah. Kalau tujuannya Allah nggak peduli. Mau bahasanya lembut, mau bahasanya kasar, nggak peduli kan? Karena dia menuju kepada Allah. Cahaya itu kan nggak mesti harus lembut. Kadang-kadang ada cahaya itu yang ekstrim tegas, yang bisa mengkakkan telinga, betul tidak? Karena apa? Telinganya udah disumpeli dengan dunia, betul tidak? Jadi kadang-kadang begitu. Matanya harus dicelek-celekkan, ini Allah ini loh, wah gitu. Harus dipenteng-penteng gini baru biar bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat. Jadi, nah itu dia. Minat zulumati ilan nur itu dari kegelapan menuju cahaya, sama dengan dari yang selain Allah menuju kepada. Ketika orang tujuan hidupnya itu hanya Allah, maka dia menuju sesuatu yang ada. Artinya dia menuju ke sisi yang terang. Apa yang terang itu esensinya? Kalau mau bahagia, ya kita harus mau terang kan. Kalau gelap kan berarti penderitaan ya. Maka untuk terang itu cuma menuju kepada Allah. Karena Allah adalah cahaya. Cahaya itu terang. Terang itu bahagia. Terang itu tenang. Terang itu damai. Terang itu tentram. Terang itu lapang. Betul tidak? Sama. Jadi kalau mau bahagia, mau terang, mau lapang, mau tentram, mau damai, apa lagi? Mau sejahtera, nggak boleh punya tujuan lain selain dalam hidup ini selain Allah. Nah, apakah kita sudah menuju kepada cahaya sekarang? Pertanyaannya kan seperti itu. Tanya kepada pribadi masing-masing. Sudahkah kita menuju kepada cahaya? Artinya kalau di dalam diri kita masih ada tujuan lain dalam hidup ini selain Allah, artinya kita masih menuju kepada kegelapan. Kita yang memilih penderitaan kita sendiri sebenarnya. Kita yang memilih jalan yang akhirnya membuat kita kecewa karena jalan kita tidak menuju kepada Allah. Bisa dipahami nih kan?
Tinggal periksa itu pribadi. Kalau ada tujuan-tujuan hidup, kecenderungan-kecenderungan di dalam jiwa yang selain Allah, itu artinya ada tujuan dan kecenderungan kita kepada kegelapan itu sendiri. Wajar kalau terus gelisah, gundah gulana, khawatir, resah dan lain sebagainya. Karena itu esensi dari kegelapan. Karena tanpa sadar kita sendiri masih menginginkan itu. Kok gitu Pak Ustaz? Iya, di saat situ menginginkan yang selain Allah, artinya situ menginginkan itu. Paham maksudnya? Kita yang menginginkannya. Tapi kalau menuju kepada Allah, hanya Allah saja, artinya kita ingin cahaya. Kita ingin bahagia, ya harus ingin Allah. Karena Allah lah cahaya itu. Allah lah kebahagiaan. Allah lah ketenangan. Maka orang yang berharap kepada makhluk atau berharap kepada apapun selain Allah, wajib kecewa. Wajib hukumnya itu kecewa. Dalam sudut pandang tasawuf. Sementara orang yang hanya menuju Allah sahaja, wajib bahagia. Mana ada beban? Hilang, ketakutan hilang, kegelisahan hilang, kekhawatiran hilang. Allahu a'lam. Oke, intermezzo dulu, break. Oh ya, dipersilakan yang sudah dihidangkan untuk menikmati minumannya.